Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat di bumi Lala Tafsisara. Hadirin silakan duduk kembali. Nggak, jaga saja. Jangan ada orang duduk di depan, berdiri di depan. Live pak? Nggak. Dokumen biasa? Dokumen video untuk dimasukkan nanti di YouTube.
Mohon izin, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030 pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan himne Dharma Wanita Persatuan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa kepada Nyonya Restiani Soaib disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih hikmatnya acara pengukuhan hari ini, marilah sejenak kita menegadahkan jemari seraya menundukkan kepala dan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan melangitkan doa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Izinkanlah saya memimpin secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030 dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini sebagai perkumpulan yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, jadikanlah pengukuhan ini sebagai awal yang berkah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu kepada pengurus yang akan dikukuhkan agar dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan ikhlas. Ya Allah, Ya Wahid, Tuhan yang Maha mempersatukan, eratkanlah tali silaturahmi dan kekompakan di antara kami. Jadikanlah Dharma Wanita Persatuan ini wadah yang harmonis untuk mendukung para suami dalam berkinerja, serta memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Mudahkanlah segala urusan kami, sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai istri dari suami kami dan ibu dari anak kami dengan baik dan benar. Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, Tuhan yang Maha mengetahui, bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran yang hakiki dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tampakkanlah kepada kami kesalahan yang sesungguhnya dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami, mudahkanlah segala urusan kami dalam menjalankan program kerja, dan jadikanlah setiap peluh dan usaha kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Berikanlah nilai-nilai yang positif kepada kami dalam rangka ikut membantu kelancaran dan kesuksesan suami dalam menjalankan tugas sehari-hari, membantu kesejahteraan dalam rumah tangga, sehingga kami dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kami sekedap yang hadir
adalah insan yang tidak luput dari kehilafan dan kekurangan. Karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa suami kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kami selalu ke jalan yang benar, yakni jalan yang Engkau ridhoi. Akhirnya kepadamu jualah ya Allah, kami serahkan segala amal ibadah kami, segala aktivitas dan pengabdian kami. Kiranya Engkau terima sebagai amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat. Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat nomor 001 tahun 2026 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat tentang pengesahan pergantian pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Ke-1, susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 5 Januari 2026. Ketua tertanda Nyonya Haja Nurwati Junda. Lampiran keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat nomor 001 tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026. Kepada yang kami sebutkan namanya disilakan mengambil tempat. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Ketua Nyonya Haja Radia Setia Bero. Wakil Ketua Nyonya Haja Utia Nur Hasanuddin. Sekretaris Nyonya Haja Misalwiyah Usman. Wakil Sekretaris 1 Nyonya Musdalifah Arisudin. Wakil Sekretaris 2 Nyonya Ratnawati Nasri. Wakil Sekretaris 3 Nyonya Nirma Hasrul. Bendahara 1 Nyonya Husna Jamal. Bendahara 2 Nyonya Haja Nur Fadila Rosihan. Bidang Pendidikan Ketua Nyonya Rosnia Marhudi. Anggota 1 Nyonya Haja Nasriah Bambang Suparni. 2 Nyonya Haja Sulaiha Amrullah. 3 Nyonya Rahmania Husni Yusuf. 4 Nyonya Darmawati Salman. 5 Nyonya Salmi Lukman. 6 Nyonya Nurul Fatia Yahya. 7 Nyonya Andi Ernawati Zakaria.
8. Nyonya Andi Eka Sulfaningsi Busfahrudin. 9. Nyonya Reski Dia Putri Akbar. 10. Nyonya Anita Gunawan. Bidang Ekonomi, Ketua Nyonya Haja Arsantik Zulkifli. Anggota 1. Nyonya Mariam Rukman. 2. Nyonya Haja Ismarani Syamsir. 3. Nyonya Nurmianti Ishak. 4. Nyonya Masneni Akbar. 5. Nyonya Nurul Huda Aswan. 6. Nyonya Warlina Ifrat. 7. Nyonya Nasdia Lukman. 8. Nyonya Vivi Sumanti Hajai. 9. Nyonya Astuti Mawardi. 10. Nyonya Reskiani. 11. Nyonya Dewi Kumala Sariaser. 12. Nyonya Gusti Ayu Nyoman Andayani Mahyudin. 13. Nyonya Cici Lestari Heranto. 14. Nyonya Fitri Ahmad Setiawan. Bidang Sosial Budaya, Ketua Nyonya Haja Marfita A. Aslamsyah. Anggota 1. Nyonya Mastura Sumaila. 2. Nyonya Maskia Faisal. 3. Nyonya Galuh Prihandini Ansar. 4. Nyonya Debi Hardiana Irham. 5. Nyonya Eldayanti John Elit. 6. Nyonya Nasra Wiwin Atmaja. 7. Nyonya Rahmawati Arsyad. 8. Nyonya Hermin Derek. 9. Nyonya Rahmawati Khalid. 10. Nyonya Lisnawati Ferry. 11. Nyonya A. Fatmawati MR. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 5 Januari 2026. Ketua tertanda Nyonya Haja Nurwati Junda. Selesai. Persiapan pelantikan dan pengukuhan. Kami undang mohon berkenan saksi menuju tempat yang telah ditentukan. Kami undang dengan hormat mohon berkenan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah Masa Bakti 2025-2030 oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum saya melantik, saya mau bertanya apakah itu bersedia Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa, tanggal 7 April tahun 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah. Saya, Haja Nurwati Junda, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat, dengan resmi melantik Saudara Nyonya Haja Radia Setiabero sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Tobada 7 April 2026 yang mengukuhkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat, Nyonya Haja Nurwati Junda. Pengukuhan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat.
persilakan untuk seluruh pengurus ini. Pelan-pelan kalau video, Pak. Naskah pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah. Sebelum saya kukuhkan, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara, saudari pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah siap dikukuhkan? narasumbernya di situ. Terima kasih. Tapi kami cara semua nanti tumpah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 April 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, saya selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat dengan ini resmi mengukuhkan saudari-saudari sebagai pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Berdasarkan surat keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat nomor 001 tahun 2026. Saya yakin dan percaya bahwa saudari-saudari akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Dilanjutkan penyematan PIN Dharma Wanita Persatuan secara simbolis kepada Ketua DWP Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030 oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Barat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030 Nyonya Haja Radia Setia Vero. Selanjutnya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat, Nyonya Haja Nurwati Junda. Selanjutnya, saksi Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah, Nyonya Haja Asriani Arsa. Mohon berkenan Ketua DWP Provinsi Sulawesi Barat dan saksi untuk tetap di tempat. Kami undang mohon kesediaan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 menuju tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan oleh Ketua DWP Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Dilanjutkan dengan penyerahan
Dilanjutkan dengan penyerahan memori lapangan pertanggungjawaban kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat. Foto dulu bersama. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang mohon kesediaan Wakil Bupati Mamuju Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk dapat melakukan foto bersama. Mohon izin, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih pada Wakil Bupati Mamuju Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada Ketua DPP Provinsi Sulawesi Barat, disilakan untuk kembali ke tempat. Saksi disilakan untuk kembali ke tempat. Ketua DPP Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada pengurus yang telah dikukuhkan, disilakan untuk kembali ke tempat. Oke, ada pula sambutan depannya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 kepada Nyonya Faiga Askari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati para staf ahli, para kepala OPD, dan para ketua organisasi perempuan Kabupaten Mamuju Tengah,
atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan Wanita Provinsi, Ketua dan Wanita Persatuan OPD bersama anggota yang sempat hadir, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmatnya berupa nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat hadir di aula ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pengukuhan pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tengah masa bakti 2025 sampai 2029 yang dirangkaikan dengan serah terima jabatan dan wanita persatuan. Melalui kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mamuju Tengah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung selama ini dalam hal memimpin organisasi ini sehingga menjadi satu organisasi yang utuh dan berkembang. Kepada para pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini membantu saya dalam menjalankan roda organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan kilas balik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2020 sampai dengan 2025. Antara lain kunjungan ke 54 desa bekerjasama dengan bagian Kisra, kunjungan ke 5 kecamatan dalam hal pembinaan keagamaan, sunatan massal, pemeriksaan IFA-tes, juga bekerjasama dengan bagian Kesra, seminar nasional setiap tahun, kegiatan capacity building, kegiatan melaksanakan hari ulang tahun Dharma Wanita di setiap tahunnya, kegiatan melaksanakan beauty class, kegiatan lomba seni kerjasama dengan Diknas Kabupaten Mamuju Tengah, pembinaan organisasi perempuan kerjasama dengan pemberdayaan perempuan, melaksanakan perayaan Hari Ibu di setiap tahunnya, dan melaksanakan perayaan Hari Kartini di setiap tahunnya. Dengan dilantiknya pengurus baru, saya selaku penasehat Kabupaten Mamuju Tengah mengharapkan kepada ketua dan pengurus yang baru agar melanjutkan program kerja sebelumnya dan tetap membuat program kerja yang mendukung visi dan misi pemerintah sesuai porsi Dharma Wanita Persatuan sebagaimana tema Munas kelima, penguatan pondasi transformasi organisasi Dharma Wanita Persatuan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Buat ketua yang baru agar dapat terus berjuang meningkatkan eksistensi Dharma Wanita Persatuan, apalagi dengan adanya e-reporting. Untuk setiap tahunnya ada pelaporan e-reporting dan dilaporkan langsung ke pusat dari provinsi, dari pusat provinsi dan kabupaten. Terkhusus kepada para pengurus yang terpilih, saya meminta agar bekerja sama, berperan aktif secara penuh kesadaran dan tanggung jawab
membantu Ketua Dharma Wanita Persatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dharma Wanita Persatuan dengan optimal. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf kepada ibu-ibu jika selama ini Dharma Wanita Persatuan Mamuju Tengah terdapat sikap dan kata yang kurang berkenan di hati. Sebagaimana manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berpantun dulu, Bu. Makan mangga di atas rakit, kulitnya dikupas pakai belati. Meski seragam kita kadang terasa sedikit menjepit, semangat berorganisasi tetap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat kepada Nyonya Haja Nurwati Junda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah selaku penasehat dan wanita persatuan Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah bersama Ibu Wakil Ketua juga sebagai penasehat ya. Jadi Ibu Bupati dan Ibu Wakil itu posisinya dalam Dharma Wanita adalah penasehat ya. Yang saya hormati ibu-ibu dari organisasi wanita yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati para staf ahli, pimpinan OPD dari Kabupaten Mamuju Tengah yang sempat hadir, yang sama kami hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti bersama pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah. Salam dan salawat tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, ini masih bulan Syawal ya, masih sananya. Saya atas nama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, karena mungkin ibu-ibu semua ada sebagian sudah sempat ketemu saya dan ada belum. Dan ini adalah tempat saya berkarir juga bersama Bapak ya di 2013. Jadi kalau Kabupaten Mamuju Tengah itu tidak akan pernah terlupakan. Hadirin yang saya hormati, pengukuhan hari ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan
awal dari amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Dan Wanita Persatuan memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pendamping ASN, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Saya berharap kepada ibu-ibu sekalian yang sudah dilantik, saya mengucapkan selamat berkarya ke depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya kepada Ibu Ketua yang Ibu Paiga yang masa baktinya tahun 2019 ya sampai 2024. Jadi saya mengharapkan kepada ibu-ibu semua anggota dan Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah, kita jangan berbangku tangan walaupun kondisi negara kita dan daerah kita tidak baik-baik saja. Kami sedikit memberi gambaran bahwa kami di Provinsi Sulawesi Barat, karena kebetulan Pak Sekda dilantik November, belum dalam penganggaran masih PJ sekretaris dan Ibu PRT ketua, tidak ada usulan dalam penganggaran, jadi kami sama sekali 0 rupiah, tidak ada anggaran. Jadi tidak ada anggaran, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk berkegiatan, melaksanakan kegiatan, karena kita memang ini Dharma Wanita, baik Dharma Wanita maupun PKK itu adalah kita adalah mitra pemerintah. Bagaimana upaya kita untuk bisa kita bisa berbuat, bisa melakukan. Kami di tahun 2026 ini di bulan Februari Maret, alhamdulillah ada sudah 6 ya sampai 7 kegiatan yang kami sudah laksanakan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Ya, kita swadaya dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa, apalagi kan ibu-ibu semua punya keterampilan, yang punya UMKM, ya kita di sini memanfaatkan ya semua ibu-ibu. Kami di provinsi hanya untuk pelaksanaan pengukuhan sudah 2 kabupaten, Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Alhamdulillah kami hanya menyurat ke Pak Sekda selaku penasehat, minta bantuannya difasilitasi hanya kendaraan, ya kendaraan dan sopir. Selebihnya itu urusan kami semua dengan pengurus ibu-ibu. Jadi kami di sini bersama teman-teman yang hadir mungkin sekitar 10 orang. Kita berbagi dan kita kendaraannya juga kita gunakan satu. Jadi kita pinjam HIS supaya tidak ada yang bawa kendaraan sendiri. Kita penghematan ya, penghematan BBM dan sebagainya. Semua sekarang kondisinya mungkin di antara ibu ini rata-rata juga ASN. Jadi pasti mengerti bagaimana kondisi daerah kita. Dan saya sekali lagi mengharapkan kepada ibu-ibu untuk tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu maju dan sejahtera, peran Dharma Wanita Persatuan menjadi sangat penting. Maju mencerminkan kemajuan kualitas sumber daya manusia, termasuk perempuan yang cerdas, mandiri dan berdaya saing. Sedangkan sejahtera menggambarkan keluarga yang harmonis, kuat dan berkualitas, yang tentu tidak terlepas dari peran ibu sebagai pilar utama dalam keluarga. Jadi saya berharap sekali lagi kepada ibu-ibu, kita memang kalau lingkupnya Dharma Wanita itu tidak sama dengan PKK. PKK itu luas jangkauannya. Kalau Dharma Wanita memang kita lebih fokus kepada keluarga kita sendiri, ASN, utamanya istri ASN, suami dan anak-anak kita. Jadi ibu-ibu yang ada sekarang ini semua kiranya dapat mendukung kegiatan suami-suami, ya. Jangan karena hal-hal sepele ibu harus suami misalnya anak ibu harus diantar ke sekolah,
bagaimana upaya ibu supaya tidak memberatkan suami? Misalnya suaminya sudah di kantor, Pak, minta tolong ditelepon, anak tak mau diantar ke sekolah, habis tabung. Ya, jadi ibu-ibu kita sekarang apalagi sekarang ini sudah modern, sudah ada namanya kurir, ada ojek ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang satu hal yang kurang baik mungkin ibu-ibu, karena adanya kurir, kita Grab memanfaatkan ibu-ibu jadi malas masak. Ya, jadi malas masak. Jadi saya mengharapkan kepada ibu-ibu kita manfaatkan pekarangan kita, ya, dimanfaatkan pekarangannya. Jadi walaupun ibu sudah mau ke kantor, malam kan sore sudah bisa siap-siap menyiapkan, tinggal kalau sudah pulang kantor bisa langsung dimasak atau sebelum ke kantor, seperti itu. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah dibukukan, saya mengucapkan selamat bekerja dan membantu para suami dan para pemerintah kita di Kabupaten Mamuju Tengah. Kebetulan ibu saya tidak ada ini ketua TAPD, nanti kira-kira kalau siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan kegiatan OPD misalnya di UMKM, misalnya di dinas sosial apa, banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Dan sekali lagi ya, jangan sampai yang terlalu membutuhkan anggaran yang banyak. Ya, kita berupaya sekarang bagaimana yang menghasilkan, bukan yang lebih banyak yang mengeluarkan ya. Lebih banyak kita mengeluarkan berbelanja daripada kita berupaya bagaimana supaya semuanya bisa dapat kita kirim. Kepada ya, Ibu Ketua yang telah selesai masa baktinya, terima kasih sekali lagi Bu Vega atas dedikasinya selama ini. Sekali lagi akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam berkarya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya sambutan Sekretaris Daerah sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah kepada Ibu Lita Febriani SC MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebenarnya saya mau panjang kali lebar. Saya melihat waktu ini sudah jam 11.40. Mungkin poin-poin tertentu saja ya Bapak Ibu yang akan saya sampaikan sebagai penasehat DWP Kabupaten Mamuju Tengah. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, teristimewa Ibu Ketua DWP Provinsi Sulawesi Barat, yang sama saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamuju Tengah, sekaligus penasehat DWP Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ibu Ketua DWP Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019-2025, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua DWP Kabupaten Mamuju Tengah yang baru dilantik bersama pengurus masa bakti 2025-2030, yang sama saya hormati dan saya banggakan para pimpinan perangkat daerah yang mewakili Ibu Ketua Bayangkari dan para organisasi perempuan, pers, dan hadirin yang sama saya hormati dan saya banggakan.
Tentunya yang utama adalah saya mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada ibu-ibu seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan yang baru dilantik, terkhusus Ibu Haja Radia. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Faiga atas dedikasi dan seluruh tenaga dan pengorbanan, pengabdian yang diberikan kepada Kabupaten Mamuju Tengah selama periode masa baktinya. Saya membayangkan ada yang akan bertanya, kenapa harus Ibu Haja Radia? Ya, karena sekdanya perempuan. Sekdanya perempuan, dan ternyata secara ADART penasehatlah yang kemudian menunjuk untuk Ketua Dharma Wanita. Jika tidak ditunjuk, maka dilakukan rapat. Ini saya Ketua Provinsi, bukan Ibu Dharma Wanita, tapi saya mencoba menggali regulasi terkait dengan itu. Dan alhamdulillah Ibu Bupati, Wakil Bupati, semua menyepakati Ibu Haja Radia. Kenapa? Salah satunya adalah karena beliau itu bergerak di dunia kesehatan, dan Dharma Wanita ini tugasnya adalah membantu tugasnya para suami. Nah, para suami ini ternyata tugasnya adalah membantu bupati dan wakil bupati untuk bisa mencapai visi misinya. Salah satu visi misi kita adalah terkait dunia pendidikan dan kesehatan. Kesehatannya apa? Ternyata secara provinsi dan secara kabupaten kita masih ada permasalahan terkait dengan isu stunting dan isu bonus demografi. Ibu Haja Radia kerjanya di bidang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Jadi sangat relevan dengan apa yang kemudian menjadi tuntutan dari membantu tugas suami. Karena ternyata betul pepatah lama, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Dan ternyata saya tanya suamiku, iya betul, tapi di balik perempuan yang sukses ada laki-laki yang menderita. Ya, Bapak Ibu, Ibu Kadis Sosial juga ketawa. Jangan sampai sama ya Bu Kadis. Ya, Bapak Ibu, isu-isu permasalahan yang kemudian dibagi menjadi urusan kepada tugas-tugas wanita, inilah yang saya meminta untuk dibantu, memperlancar tugas-tugas wanita. Untuk PU bagaimana caranya kalau misalnya tiba-tiba kayak kemarin ada permasalahan jalan, nah, saya tiba-tiba hari Sabtu Kadis PU, Kabin CK, ayo kita Zoom. Nah, sebagai istri yang support pasti dibilang, Pak ingat jam 9 kita sudah mau Zoom. Itu adalah salah satu bentuk supportnya. Jadi saya tidak banyak panjang lebar, yang terpenting adalah bagaimana Dharma Wanita ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian memastikan bahwa isu dan permasalahan daerah terkait dengan tugas wanita, ayo kita bantu. Apalagi terkait dengan ketahanan pangannya. Saya izin ke Ketua Provinsi bahwa di Mamuju Tengah itu banyak ibu-ibu yang sudah tidak membeli sayur dan lombok, tomat karena sudah tersedia di rumahnya. Kalau di sini lahan pekarangan itu
luasnya bukan main. Jadi rata-rata rumahnya ya alhamdulillah ada beberapa tanaman pekarangan. Dan kemudian tadi Ibu Ketua Provinsi sudah sampaikan terkait dengan efisiensi. Nah, kami sampaikan bahwa kalau di Kabupaten Mamuju Tengah untuk membantu tugas suami, tadi yang disampaikan kalau pagi-pagi banyak drama yang kalau ke sekolah anaknya perlu dibantu suaminya ngantar, yang kalau habis gasnya minta suaminya untuk dibelikan, karena ternyata kalau ASN di sini tidak boleh yang subsidi 3 kilo. Bahkan ada ibu-ibu sampaikan ke saya, bisa tidak Bu disampaikan ke kementerian untuk mengganti yang pink itu 3 kilo juga, walaupun harganya bukan harga subsidi. Benar ibu-ibu? Ya. Nah, apa yang terjadi di Mamuju Tengah? Selain kita mau efisien, maka kita, Pak Bupati, Wakil Bupati meminta untuk kita WFA. WFA-nya bukan hanya tentang efisiensi listrik, BBM, ataupun air, tetapi menjaga kewarasan para suami di kantor. Apa kewarasannya? Itu tadi drama. Jadi ternyata Bapak Ibu, hari Kamis dan Jumat itu banyak quality time di suami di rumah, yang kemudian istrinya senyum-senyum terus. Kenapa? Karena dekat terus dengan suaminya. Tapi di pagi hari mengabsen, masukkan rencana kerjanya di sore hari, kelihatan bahwa oh, WFA itu bukan libur atau cuti, tetapi WFA ini adalah memang benar-benar bekerja di rumah dan bisa diukur bahwa dia bekerja dan membahagiakan istri. Ya. Mungkin itu tidak banyak dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi karena ini bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekali lagi selamat buat para pengurus yang sudah dilantik hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan Wakil Bupati Mamuju Tengah yang terhormat Bapak Dr. Haji Askari SOSMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mawad. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh pengurus dan jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bu Sekretaris Daerah sebagai penasehat, tapi tadi nasihatnya bukan saja kepada Dharma Wanita, tapi kepada bapak-bapak yang dinasihati. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama Ibu Wakil sebagai penasehat Dharma Wanita, sekaligus juga pengurus Dharma Wanita periode 2019-2025. Yang saya hormati yang mewakili Persib, yang saya hormati para asisten, para pimpinan OPD, dan terkhusus yang saya banggakan pengurus baru dan Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2030
bersama seluruh jajaran pengurus yang telah dikukuhkan oleh Ibu Ketua Tim Dharma Wanita Persatuan Provinsi, yang saya lihat alhamdulillah muka-mukanya semua cerah-cerah semua ini. Hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita berikan kesehatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan. Saya atas nama pemerintah mewakili Bapak Bupati, yang saya tidak tahu di mana posisinya Bupati dalam struktur organisasi Dharma Wanita. Apakah dia masuk juga penasihat, ataukah pembina, atau pelindung, atau mitra saja? Karena saya belum melihat SK-nya. Tadi saya ngomong sama Ketua Dharma Wanita Persatuan, posisi Bupati apa Bu? Dia bilang masuk juga penasihat. Ya, kalau begitu bisa menasihati. Jadi saya mewakili Bupati, tadi sempat saya chat, beliau menyampaikan selamat ya kepada pengurus Dharma Wanita yang baru yang telah dikukuhkan pada hari ini. Semoga insya Allah nanti menjadi organisasi yang lebih matang, lebih mampu menjawab tantangan dan lebih dinamis, serta lebih bisa bekerja dan bermitra bersama dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini ada hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan selamat kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan insya Allah atas nama Bupati kami siap bermitra dengan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita dalam melaksanakan tugas, visi dan misi Dharma Wanita. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Beliau ini memang tidak asing di tempat kita. Kita sama-sama berjuang dulu waktu berdirinya kabupaten ini. Saya tahu, saya masih ingat dalam memori saya, waktu itu kita belum punya rumah di sini, belum punya kendaraan dinas yang dipakai kendaraan pribadi. Kita berkantor di kendaraan, dan terakhir kita menempati rumah jabatan yang ada di sebelah ini yang kita perbaiki, dan saya sempat menginap di situ bersama-sama itu, ditemani oleh burung-burung dan cicak dan sebagainya. Jadi beliau ini juga punya peran terhadap pembentukan dan Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah itu. Kemudian selanjutnya, bahwa Dharma Wanita ini adalah sebuah organisasi yang sudah mapan, organisasi yang terstruktur, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, kecamatan. Jadi kita berharap bahwa ke depan semakin solid, semakin bermanfaat bagi masyarakat, dan lebih-lebih kepada keluarga. Karena setahu saya isi Dharma Wanita adalah salah satunya, ataupun tujuannya adalah bagaimana membina karakter anggota, kemudian mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, dan membantu peran suami dalam melaksanakan tugas, serta yang lebih penting adalah menciptakan silaturahim di antara sesama anggota. Jadi mewakili pemerintah menyampaikan selamat menjalankan visi misi tersebut, dan mudah-mudahan visi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kami pemerintah akan senantiasa mendukung dan tentu berharap besar terhadap Dharma Wanita ini. Jangan sampai karena pelaksanaan tugas keorganisasiannya
justru tugas utamanya misalnya dilupakan untuk membina keluarga di lingkungan kita sendiri. Untuk itu saya mengingatkan ada visi dan misinya untuk dilaksanakan dengan baik dan tentu dengan penuh tanggung jawab. Organisasi ini adalah organisasi yang harus bermitra dengan pemerintah. Makanya mewakili Bapak Bupati, saya harus memastikan memfasilitasi Dharma Wanita untuk berkolaborasi menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap organisasi, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas kolaborasi ini. Kita berharap Dharma Wanita memberikan peran. Kita tidak bisa berharap terlalu besar membantu semua pekerjaan suami oleh ibu-ibu Dharma Wanita, karena ada kapasitas, ada kodrat, dan ada visi misi serta struktur tugas yang harus dipahami oleh masing-masing anggota Dharma Wanita. Untuk itu salah satunya adalah bagaimana membantu pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia misalnya, baik itu antara anggota maupun masyarakat. Masyarakat yang mana yang maksudkan? Di antaranya adalah bagaimana menciptakan kualitas sumber daya manusia anak-anak kita untuk kita persiapkan di dalam pembangunan dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita harus siapkan generasi kita mulai dari anak usia dini, bahkan di usia kelahiran, 1000 hari kelahiran, sebelum lahir. Dharma Wanita harus berperan penting untuk menciptakan kualitas keluarga dan anak-anak kita untuk menuju kualitas manusia pada tahun 2045. Mulai dari sekarang kita harus bergerak dan bersinergi bersama dengan pemerintah. Pencegahan stunting dan peningkatan pendidikan anak usia dini dan lain-lain sebagainya adalah hal yang perlu kita kolaborasikan dengan pemerintah. Pembinaan keluarga, pembinaan kapasitas anggota Dharma Wanita perlu juga kita tingkatkan. Di antaranya adalah bagaimana menciptakan pendidikan pelatihan, meningkatkan spiritualisme dan etika dan moralitas anggota. Karena hanya dengan peningkatan kapasitas itu, peningkatan spiritual, peningkatan etika, insya Allah ibu-ibu Dharma Wanita pasti bisa mendukung pekerjaan suami dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk itu saya titipkan mudah-mudahan pembinaan karakter, capacity building, pembinaan keagamaan dalam rangka memupuk ukhuwah silaturahim di antara sesama anggota, begitupun dengan anggota-anggota lain tetap dijaga, ditingkatkan supaya kita semakin solid, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara bersama-sama, tentu dengan musyawarah dan mufakat. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ini kita berada pada tantangan yang serba tidak menentu. Alokasi efisiensi anggaran yang kita hadapi itu sangat membebani kita, sehingga sebenarnya pantunnya Ibu Ketua Dharma Wanita periode 2019-2025 itu mengatakan baju sempit sebenarnya bukan bajunya yang sempit, tetapi pergerakannya yang sempit karena efisiensi dan dukungan yang kurang selama ini. Jadi, nah ini ke depan tentu lebih sempit lagi bajunya. Karena kita tahu apa disampaikan oleh Bu Sekda tadi, ya benar sekali. Kita berada pada posisi efisiensi yang betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Semua diefisiensikan. Bahkan kita disuruh bekerja dari rumah supaya efisiensi. Tentu juga berdampak kepada penghasilan istri dari bapak. Tentu efisiensinya juga akan berdampak karena sudah tidak ada lagi
perjalanan dinas, sudah tidak ada lagi honor-honor yang berlebihan dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan, maka itu juga harus dipahami, dimaklumi. Yang harus diciptakan adalah bagaimana menciptakan inovasi-inovasi. Sekarang ini tadi sudah disampaikan bahwa teknologi sudah sangat menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan kita. Teknologi itu harus dimanfaatkan dengan baik. Teknologi harus dimanfaatkan dalam menciptakan kinerja dan produktivitas kita sebagai wanita persatuan Kabupaten Mamuju Tengah. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan strategis yang dihadapi sekarang ini, misalnya keterpurukan UMKM dari hasil efisiensi dan pengaruh ekonomi global. Kita bisa berperan di situ, dan banyak lagi. Saya juga mewakili Bupati menyampaikan isu strategis kita, khususnya pembinaan anak-anak kita. Masih banyak anak sekolah kita yang putus sekolah. Sekarang ini di Mamuju Tengah juga kita dihadapkan pada persoalan anak. Di antaranya adalah penyalahgunaan obat terlarang. Saya kemarin berkomunikasi dengan Pak Kapolres, peredaran narkoba dan obat terlarang masih tinggi di Mamuju Tengah. Saya juga mohon ibu-ibu dan wanita berperan di situ. Begitu juga mungkin ibu PKK, karena ibu PKK lebih luas jangkauannya. Ini merusak generasi kita. Upayakan lingkungan keluarga kita itu terhindar dari itu. Kemudian yang banyak korban dari narkoba itu adalah anak-anak kita. Kemudian isu strategis yang lain yang mendesak yang harus kita tuntaskan adalah di Mamuju Tengah ini angka prostitusi sangat tinggi. Ini peran ibu-ibu untuk memberikan edukasi kepada keluarga di sekitar juga sangat penting. Saya tadi malam didatangi oleh beberapa tokoh masyarakat menyampaikan bahwa mohon bantuan dan penertiban dilakukan oleh pemerintah. Saya bilang, apa itu Pak? Dia bilang, kita keluar dari masjid sholat subuh, yang kita dapatkan bukan pemandangan yang segar, tetapi kita mendapatkan pemandangan anak-anak kita, perempuan-perempuan yang kelihatan pahanya pada saat subuh-subuh, kelihatan auratnya. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Banyak masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Nah, ini tanggung jawab kita. Saya sampaikan, insya Allah nanti coba-coba kita koordinasikan Ibu Sekda bersama dengan instansi terkait apa-apa yang harus kita lakukan, utamanya kita melakukan pola-pola pembinaan kepada keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Laporan itu adalah gejala awal potensi-potensi masalah yang harus segera ditindaklanjuti. Karena ini akan merusak generasi dan anak-anak kita di masa ini dan masa yang akan datang. Jadi tugas kita ke depan sangat berat. Ditambah tantangan dan tuntutan masyarakat kita semakin tinggi, sehingga kita harus sama-sama kuat. Kalau kita sama-sama kuat, maka kita harus bersama-sama solid dan berkolaborasi. Tidak hanya dalam lingkup organisasi Dharma Wanita, tetapi di luar organisasi itu harus bagus hubungannya, supaya kita bisa mengatasi masalah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mewakili Bapak Bupati, sekali lagi menyampaikan selamat kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan yang baru dikukuhkan, dan saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang lama yang selama ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya meskipun dalam baju yang sempit. Jadi mudah-mudahan amal dan ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah
semua yang kita lakukan menjadi nilai ibadah, dan insya Allah kita berniat ke depan bagaimana pemerintah, organisasi dan masyarakat serta semua pihak bisa terus bekerja sama membangun daerah ini menjadi lebih bagus dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, bahkan ada di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketulusan, keikhlasan bekerja untuk memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat kita serta memperbaiki kehidupan bernegara dan pemerintahan yang kita cintai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ketua dan Wanita Provinsi sudah hadir, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mas Dharma Wanita Persatuan. Silakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya rehat sejenak.
Ayo, Bunda juga ya. Dilanjutkan dengan foto bersama